Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 dari kelas 11 C3 akan menjelaskan apa itu pencitraan dan personal branding. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Bunga Lestari, Cynthia Maidiana Dewi, Kartika Ayu Lestari, Lalita Fariha, Miftahul Jannah, Naila, Safa Ulaiya Zahra, dan Siva Desilia. Pendahuluan, pencitraan dan personal branding merupakan dua hal penting dalam kehidupan sosial dan profesional. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap individu pasti ingin dikenal secara positif oleh orang lain. Pencitraan dan personal branding keduanya saling berkaitan karena pencitraan dapat menjadi langkah awal untuk membangun personal branding yang kuat. Melalui pengelolaan citra diri yang baik, seseorang dapat dikenal sebagai pribadi yang berkarakter dan dipercaya oleh lingkungan sekitarnya. Pengertian pencitraan. Pencitraan adalah upaya seseorang untuk membentuk atau menampilkan kesan tertentu di mata orang lain agar terlihat positif, menarik, atau sesuai dengan harapan. Tujuan utama dari pencitraan adalah membangun persepsi baik meskipun terkadang kesan yang ditampilkan tidak sepenuhnya menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Tujuan yang pertama ada membangun kesan positif, agar orang lain memiliki pandangan yang baik terhadap diri seseorang seperti dianggap sopan, rajin, atau berprestasi. Kedua, meningkatkan kepercayaan diri. Dengan menampilkan citra positif, seseorang akan merasa lebih percaya diri dalam berinteraksi dengan orang lain. Ketiga, menarik perhatian dan simpati. Pencitraan membantu seseorang agar mudah dikenal, disukai, atau diterima dalam lingkungan sosialnya. 4. Mendukung tujuan pribadi atau profesional. Misalnya, seorang pelajar ingin dikenal sebagai siswa teladan atau seorang dipercaya dalam pekerjaan dan kepemimpinan. Selanjutnya contoh pencitraan. Yang pertama di sekolah, seorang siswa selalu datang tepat waktu, berpakaian rapi, dan aktif di kelas agar dikenal sebagai siswa disiplin dan bertanggung jawab. Kedua, di media sosial, seseorang sering mengunggah kegiatan sosial, belajar, atau prestasi agar terlihat sebagai pribadi yang peduli dan berprestasi. 3. Di tempat kerja, karyawan selalu bersikap sopan, membantu rekan kerja, dan rajin menyelesaikan tugas agar dinilai sebagai pekerja profesional dan dapat diandalkan. 4. Dalam lingkungan masyarakat, warga yang sering ikut kegiatan gotong royong atau membangun tetangga agar dikenal sebagai orang yang peduli dan aktif di lingkungan. Pengertian personal branding. Personal branding adalah proses membangun dan memperkenalkan citra diri yang nyata, positif, dan konsisten kepada orang lain berdasarkan kepribadian, nilai, serta kemampuan yang dimiliki seseorang. Nah, di sini ada contohnya. Siswa yang selalu aktif bertanya dan membantu teman belajar dikenal sebagai siswa cerdas dan peduli. Satu lagi, ketua OSIS yang disiplin dan bertanggung jawab menciptakan citra sebagai pemimpin yang tegas dan dipercaya. Tujuan personal branding. 1. Mengenalkan jati diri yang sebenarnya. Personal branding membantu seseorang menunjukkan siapa dirinya sebenarnya, mulai dari kepribadian, nilai hingga kemampuan yang dimiliki. 2. Membangun kepercayaan orang lain, yaitu dengan citra diri yang konsisten dan positif. Orang lain akan lebih mudah percaya terhadap kemampuan, karakter, dan integritas kita. 3. Menonjolkan keunggulan diri, yaitu personal branding bertujuan untuk memperlihatkan kelebihan dan keunikan yang membedakan kita dari orang lain. Kesimpulan, jadi pencitraan dan personal branding sama-sama bertujuan membentuk citra diri yang positif di mata orang lain. Pencitraan menekankan pada kesan luar, sedangkan personal branding berfokus pada jati diri yang nyata dan konsisten. Keduanya saling melengkapi. Pencitraan menjadi langkah awal dan personal branding membangun kepercayaan serta identitas diri yang sebenarnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan tentang pencitraan dan personal branding. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.